Kang Deddy Mulyadi ini berulah lagi. Bapak Aing ini tampak menimbulkan sebuah pertentangan saat mengatakan bahwa pelajar ini harus diberlakukan jam malam. Di jam tertentu mereka harus di rumah dan tidak boleh beraktivitas di luar rumah. Dan mereka ini harus pergi ke sekolah jam 6 pagi. Apa sebenarnya yang ada di pikiran beliau? Dan apakah ini benar ingin diimplementasikan atau hanyalah sebuah publicity stunt atau upaya untuk menambah popularitasnya saja? Mari kita kaji. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda tanya yang kita semua coba untuk mengerti. Kita akan mengkaji ulah Kang Deddy yang terbaru. Gubernur konten ini melakukan sebuah gebrakan terkini dan direspon oleh banyak pihak yang memang berkaitan dengan misalkan seperti KPAI, ya psikolog, yang juga akhirnya menjadi perdebatan di lini masa. Mari kita bahas. Dan bagaimana menurut pendapat kalian? Nanti silahkan tuliskan di komentar di bawah sini. Kebijakan Kang Deddy Mulyadi kembali menuai pro kontra, mewajibkan seluruh pelajar untuk masuk di jam 6 pagi hingga memberlakukan jam malam untuk mencegah para pelajar ini melakukan tawuran, pergaulan bebas, dan hal-hal yang memang berbau negatif untuk anak seumuran mereka gitu. Lantas banyak sekali pihak yang menyatakan pendapat mereka tidak setuju karena kebijakan ini harus lebih dikaji lagi karena bisa saja membatasi kebebasan atau mungkin kreativitas dari para siswa itu sendiri atau pelajar itu sendiri. Di satu sisi juga KPAI menjelaskan bahwasanya ini malah menjadi sebuah peraturan yang diskriminatif karena hanya kepada anak-anak yang statusnya pelajar. Yang tidak pelajar tuh kayak mana? Karena banyak nih ya kan. Okay. Nah, itu menurut Mas Deddy Darko seperti apa dengan adanya huru-hara ini? Ini sebenarnya adalah sebuah teknik komunikasi, tapi disadari atau tidak, ini kita perlu untuk mengkaji. Yang pertama adalah bagaimana Kang Deddy di sini itu melakukan ini semua itu seperti kalau sebuah cerita itu tuh mungkin kalau boleh kita bilang itu deduktif. Jadi dikatakan dulu apa yang ingin dicapai, terus dia kemudian menjelaskan apa alasannya. Nah tapi antara jeda dikatakan dulu apa yang harus dilakukan, ini terjadi keributan sebelum beliau ini sempat menjelaskan. Tapi memang di era sosial media ini harus dilakukan. Nah ini sekalian tidak mengetahui apa itu deduktif dan apa itu induktif. Kalau saya kebalik nanti tolong dibenarkan ya. Jadi beliau itu lebih suka mengucapkan dulu apa yang akan dilakukan, baru mengatakan mengapa hal itu terjadi. Contohnya misalkan yang jam 6 pagi. Mungkin Kang Deddy ini memiliki alasan seperti mengurangi kemacetan, karena kalau pegawai negeri itu masuknya jam 7, jam 8, sehingga kalau anak-anak ini masuk jam 6, maka tentu saja ini ya kita katakan mungkin 1/5 dari populasi ini sudah di tempat mereka, nggak ada di jalanan, yang tentu saja ini akan mengurangi kemacetan dengan sangat besar. Nah itu satu yang mungkin akan bisa disampaikan oleh Kang Deddy. Kedua, mungkin Kang Deddy mengatakan bahwa Indonesia yang negara tropis ini, kalau belajar mendekati jam 12 itu sudah nggak efektif lagi. Sehingga misalkan berdasarkan penelitian tertentu, karena mungkin jam 6 kalau di Indonesia juga udah terang ya. Jadi ya sudah dimulai dengan lebih pagi agar mereka mungkin bisa pulang jam 11, mereka bisa memiliki jam untuk beraktivitas ekstrakurikuler atau di luar aktivitas belajar dan mengajar mereka, sehingga nanti mungkin jam 8 atau 9 mereka itu sudah bisa kembali ke rumah. Nah hal seperti ini sebenarnya perlu disampaikan dan perlu disosialisasikan agar masyarakat mengetahui, tidak hanya dengan mengatakan saja, tapi kan memang beliau mengatakan dan sengaja melakukan itu untuk menimbulkan sebuah awareness yang memang di dunia sosial media saat ini menggunakan cara-cara yang seperti itu tadi. Nah, perihal pulang malam pun sebenarnya kalau kita bilang itu sangat bisa diterapkan. Karena dulu kalau seingat saya sama SMP dan SMA, di mana stasiun swasta itu mungkin juga hanya sedikit, maka kita tahu bahwa acara TV di atas jam 10 malam itu sudah nggak ada. Kalaupun ada itu acara membosankan yang akan menuju ke jam di mana anak-anak ini akan mulai tidur. Nah kita mungkin tidak tahu. Dan selama ini mungkin juga mengikuti saja gerak globalisasi yang membuat anak-anak remaja ini tadi itu jadi terjaga hingga larut malam. Belum lagi kalau mereka ternyata memegang gawai mereka. Nah sebenarnya kan lebih luar biasa lagi jika ternyata anak-anak yang pelajar itu tadi itu dibatasi penggunaan gawai mereka hingga jam 10 malam. Itu saya pikir akan lebih bisa memberikan dampak. Dan mereka ini memang harus diregulasi. Bahkan boleh kita katakan bahwa dalam agama pun anak-anak yang baru akil balik ini memang anak-anak yang memang harus dikerasi dan diberikan sebuah pembatas mana yang iya dan mana yang tidak.
Dan jika ini terjadi, tentu saja ini akan mengurangi dampak-dampak seperti hamil di luar nikah, kerusakan yang dilakukan oleh geng motor, dan hal-hal yang lainnya itu tadi. Nah, perihal bagaimana ini harus diatur dan mengapa pelajar, saya kira adalah karena ada sebuah sanksi yang akan bisa diberikan saat hal tersebut tidak ditaati oleh anak-anak berusia pelajar ini tadi. Karena kalau bukan pelajar, mau mereka ini begadang atau tidak, apa hukumannya? Kan nggak akan bisa dilakukan sebuah penegakan di sana. Kecuali kalau ternyata memang di seluruh Indonesia, ini akan dibuat sebuah mungkin saja kalau kita bilang itu task force ya, sebuah pasukan yang akan memang tugasnya itu menertibkan, kalau di Bali seperti pecalang yang memang mereka ini dibuat dan juga ditugaskan untuk menegakkan aturan adat. Nah, dan ini sangat mungkin untuk bisa dilakukan. Jadi kalau saya pikir, ya kenapa nggak dicoba aja sebelum kita berpolemik dan mengatakan hal yang tidak-tidak. Sama seperti saat beliau membawa anak-anak ini tadi pergi ke barak. Dan akhirnya yang baik-baik saja. Nah, kalau saya pikir sih, ya go on, ayo kita lakukan. Dan kalaupun anak saya sudah menginjak usia remaja, saya akan dengan senang hati ikut mendukung dan melakukan program itu. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya, dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini, dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Tapi kebijakan Kang Deddy ini menurut Mas Denny Darko tepat gak sih di negara Indonesia yang kita tahu ya, maksudnya memang banyak orang bilang memang harus dipimpin oleh sosok yang tegas dan bertangan besi. Betul. Kang Deddy ini menjadi sosok itu gitu. Setuju. Dan kita tahu bahwa selama ini orang-orang yang tidak berhasil mendisiplinkan anak mereka mengeluarkan uang lebih besar, menyekolahkan anak mereka di asrama, pondok dan sebagainya. Yang dimana ya mereka melakukan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy itu tadi. Jam 6 mereka harus sudah mulai belajar, jam 8 mereka sudah makan malam dan siap-siap untuk istirahat, jam 9 lampu mati. Dan kalau kita katakan, lah kan nggak semua orang Islam masuk pondok. Oh, kalian semua belum tahu kalau asrama Katolik itu seperti apa. Itu lebih disiplin lagi, dan kalau saya kira ini sangat bisa dilakukan, dan saya melihat akan lebih banyak manfaat dibanding mudaratnya. Lantas Kang Deddy ini berarti kalau kita bilang ya, apakah beliau ini selain memang kalau untuk masyarakat mengeluarkan atau mungkin menerapkan kebijakan-kebijakan seperti itu, dan Kang Deddy pun paham betul bagaimana beliau ini mengkomunikasikannya hingga hari ini Kang Deddy itu selalu menjadi sorotan, bahkan di saat naik sepeda pagi pun Kang Deddy ini mendapat sorotan karena sikapnya yang dinilai sombong oleh salah satu masyarakat yang menyapa beliau ini, padahal menurut beliau itu memang jam olahraganya. Menurut Mas Den seperti apa? Dia itu konsekuensi kecil dari hal yang dia dapatkan, manfaat yang lebih besar yang selama ini dia nikmati sebagai gubernur konten ini tadi. Ini mengingatkan saya kepada pembicaraan saya bersama Deddy Corbuzier. Itu sekitar 18 tahunan yang lalu saat dia menceritakan pengalamannya kehilangan koper dalam penerbangannya dari luar negeri. Entah dari luar negeri atau apa, tapi kondisinya sudah di Indonesia. Nah, saat beliau ini tadi kehilangan koper, dia nggak melapor. Dan dia menunggu saja koper itu diantarkan atau tidak diantarkan sama sekali. Saya lupa endingnya bagaimana. Tapi pertanyaan saya adalah kenapa dia nggak melaporkan? Dia mengatakan, loh saat itu gue itu terkenal sebagai seorang mentalis. Bisa prediksikan satu hal yang belum terjadi. Bisa mengetahui barang yang hilang atau sesuatu yang disembunyikan oleh orang lain. Sehingga saat dia nanti akan melapor ke Lost and Found, maka kredibilitasnya akan dipertanyakan. Maka ya, he's just walk the talk. Dia menjadi seseorang yang dia klaim dia itu orang itu. Nah, Kang Deddy, ya kalau dia merasa bahwa saat itu dia nggak meladeni, maka dia harus memberikan penjelasan kenapa hari itu terjadi. Jadi saya kira ini satu hal yang memang ya nggak masuk akal ya, karena orang dianggap harus selalu bisa menjadi pelayan mereka, tapi Kang Deddy kan menunjukkan image yang seperti itu. Jadi kalau saya pikir ya ini adalah satu hal yang lumrah terjadi, dan Kang Deddy harus menjaga ini sebagai sebuah bentuk konsekuensi. Dengan Kang Deddy berjalan seperti itu ya, maksudnya apakah pada nantinya kalau misalnya Kang Deddy menerapkan pola ini terus, pola seperti ini terus sebagai gubernur konten, apakah pada akhirnya Kang Deddy jika dia mengeluarkan kebijakan yang pun tidak disengaja untuk publicity stunt akan tetap menarik kembali lagi ya, maksudnya
perhatian masyarakat, dan apa memang itu dengan sengaja agar ya udah beritanya biar rame terus aja, atau seperti apa menurut Mas Tinder? Ya saya kira sih dia akan setia kepada karakternya ini tadi. Karena ya jelas apa yang dilakukannya membawa kepada harapannya selama ini. Ya sama seperti seorang pesulap. Saat dia mengakui klaimnya, terus kemudian dia menikmati dengan banyak show yang akhirnya mendatangkan pundi-pundi rupiah, maka dia harus ya melakukan hal itu. Sama seperti Ariel Noah, dia tentu saja kehilangan momen-momen bisa nonton bioskop di tempat umum, momen-momen makan di warung langganannya dia, kecuali saat mungkin jalannya benar-benar sepi, dan hal yang lain ini satu hal yang memang harus dibeli. Dan sepertinya dia akan berusaha untuk sesuai dan in character dengan hal itu. Tapi apakah Kang Deddy ini bisa mempertahankan karakternya dia ini? Padahal yang kita tahu juga, semakin terkenal seseorang, pasti kalau di Indonesia ini ya banyak juga orang yang berusaha menggoreng atau mungkin menyerang kelemahan dari Kang Deddy, termasuk sikapnya yang sampai dibilang sombong lah, cuma naik sepeda pagi-pagi itu. Nah, ini satu hal yang saya katakan ya dia akan berusaha untuk seperti itu. Tapi saya yakin dia pasti nggak akan sebagus aktingnya dengan Jokowi. Kalau Pak Jokowi ini kan aktingnya mungkin akan lebih mudah karena plonga-plongo, kayak diam saja dan sebagainya. Ini akting yang lebih mudah dibandingkan kalau KDM ini kan diasosiasikan sebagai seseorang yang sangat dinamis dan juga ekspresif. Misalkan saat pawai kemenangan Persib, beliau buka baju cuman pakai kutang aja terus berdiri di atas mobil. Nah, hal seperti itu tentu saja akan mengkonsumsi tenaga dan juga mengkonsumsi psikis yang sangat luar biasa, dan ini harus terus dilakukan. Maka saya berharap Kang Deddy ini bisa menemukan guru teater atau guru acting yang akan terus bisa menemani beliau agar hal-hal yang seperti naik sepeda dan dikira sombong itu tadi tidak terjadi. Menurut kalian, apakah apa yang dilakukannya akan bisa terus dilakukan hingga mungkin nggak jadi presiden nanti? Dan apakah Kang Deddy ini akan kepleset lagi? Coba tuliskan pendapat kalian di bawah sini. Dan apakah dia akan terus dicintai seperti Jokowi? Atau akhirnya ada orang yang merasa kecele dan akhirnya sangat membenci, sehingga mungkin saja nanti akan dibuktikan atau berusaha untuk dituduhkan kalau ijazahnya palsu juga. Dan ini hal yang apakah mungkin akan terjadi? Coba tuliskan di bawah sini. Terima kasih atas atensi kalian. Sampai jumpa dan salam.